Nah, tapi kalau planning mah ada. Tunggu aja lah nanti. Tunggu aja. Pasti juga viral. Iya. Nung lagi main sama Parto. Tiba-tiba gua salto. Ngompol dia. Anjing nih Sule katanya gitu. Dimanfaatin orang. Iya. Nah, udah sering gua. Jadi ya biarin aja. Kan dia yang manfaatinnya bukan gua. Orang yang dimanfaatin, orang yang ditipu mah rezekinya nggak bakalan habis. Iya. Iya. Sampai mantu-mantu. Betul. Mantu gua sini. FYP tuh. Iya kemarin. Ngomongin gua jule-jule tuh. Kulit kelir kone cangkang cau Untuna bodas tepung tarigu Diwir berem-berem jawer hayam patnun coklat kopi susu Kang Sule Asik. Emang Dul Sumbang tuh kalau bikin lagu asik ya. Sama Darso. Oh, lu tahu Darso? Tahu. Iya, udah nggak ada sekarang. Iya, legend. Betul. Tahu lagunya dong? Darso tuh mana sih yang paling tenar? Banyak sih dia. Coba satu lagu. Kabogo Jauh. Kabogo Jauh gimana, Kang? Duh, lupa lagi gua. Kabogo Jauh, terus Batra Wali. Itu legend Banyak juga sih. tuh ya. Banyak. Legend juga tuh. Legend. Tapi- Legend kalau di Jabar legend. Tapi kalau untuk nasional masuknya Dul Sumbang ya. Dul Sumbang, nasional Dul Sumbang. Ada lagi yang Teteh. na 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 bersama kamu kan ada Ai. versi Indonesianya kan. Ai. Ada yang versi Sundanya. Rumah satu bisa mungkin. Asep oyangku ai. Iya. Waktu zamannya gua SD pasti nyanyi kalau bulan bisa ngomong. Iya. Pangandaran. Banyak lagu. Itu legend tuh. Kang Sule juga pasti kan erat dengan lagu-lagu kayak gitu. Betul. Ya kan? Betul. Makanya seneng aja lah dengan lagu-lagu itu. Tapi mereka mungkin nggak seneng ya. Seneng juga. Ya mungkin ya kan nggak seneng tahu. juga. Tapi seneng juga nih lagu Runtah ini pertama kali sebelum viral tuh gue diajak duet sama Dul Sumbang. Oke. Lagu Runtah gitu. Ya alhamdulillah lah gitu. Pasti itu show-nya Kang Sule. Bukan, dia bikin video klipnya dia. Dul Sumbang. Tapi itu apa? Lihat Kang Sule itu kayak ketemu teman lama waktu acara rokok yang sama Budi Dalton. Yang Sama lu? Bukan, Kang Sule. Gue liat di YouTube. Ngobat Iya. ngomongin batur. Wah itu kocak gila tuh. Jadi itu tuh ngomongin batur bahasa Indonesia apa ya? Batur ngomongin teman. orang. Ngomongin orang. Itu yang diomongin orang-orang aja itu. Wah itu tanpa filter tuh. Iya, Tanpa betul. filter. Bagi orang yang gue sedikit ngerti Sunda Ngerti kan. ya? Iya, itu Iya. kocak banget. Wah itu udah Nggak ada filternya gila Nggak itu. ada. Nggak ada brief sama sekali tuh. nggak ada. Jadi datang nggak sorry diundang, telepon. Datang aja udah, tinggal datang aja, main di invite, main udah ngobrol terserah Budi mau nanya apa kita jawab udah. Tapi emang dia rusuh juga sih orangnya. Wah, kocak dia. Dia emang rusuh juga tuh. Kocak. Tapi Kang Sule kan, kita tahu Kang Sule nyanyi jago. Nggak jago, gue bisa doang. Dia jago hitungannya. Tapi masih di bawah Iki lah kalau lagu lain. Iya, beneran. Tapi mereka kan look up-nya ke Kang Sule. Ya mungkin. Iya, kayak Enjan, anaknya Kang Sule kan, Kiki gitu kan, termasuk Iki cerita waktu itu pernah gue bikin konten waktu Udah ngobam. ceritain anak-anak gue yang pernah kesini aja lah. Iya. Udah, pada pusing lah. Gua ngerasain posisi host, lu tuh pusing pasti. Iya. Sampai mantu-mantu. Betul. Mantu gua kesini. FYP tuh. Iya kemarin. Ngomongin gua jule-jule tuh. Kacau tuh orang. Seru tadi. Gimana punya satu keluarga artis semua Kang? Anak-anak sampai mantu. Biasa aja sebenarnya kan kita sama manusia itu di hadapan Allah. Iya. Betul. Tapi ya seneng aja gua. Karena gue tuh bukan target ya anak-anak tuh. Lu mau kemana sih gitu loh. Karena gue dulu bingung waktu kecil. Lu mau jadi apa? Bokap kan tukang bakso. Dulu tuh ya kan. Gua mau jadi tukang bakso lagi kan gitu. Tapi gue seneng musik, seneng seni gitu. Akhirnya gue disekolahin lah gitu.
Nah kayak gue tuh termasuk orang yang nggak suka materi Nulis materi? Teori lah. Maksudnya teori lah kalau sekolah gitu kan. Matematika, teorinya begitu. Pusing lah bahasa Inggris gitu. Gue paling seneng pelajaran menggambar, kesenian, sama agama. Agama paling seneng? Gue paling seneng. Karena gue tuh orangnya pengen tahuan gitu. Nabi Adam tuh gimana sih gitu, kayak gitu. Tapi jangan terlalu jauh, bahaya ya. Nanti ada creeper. Ya. Tapi nyanyi kan sekeliling lingkungan Kang Sule kan banyak yang nyanyi gitu kan. Iya, karena dulu tuh lu tahu nggak di Awas Ada Sule ada peran Pak RT? Iya. Pak RT Uci yang pikas sebelen, yang rambutnya panjang. Betul. Nah itu yang ngajarin gua main gendang. Gitu. Makanya gua untuk bayar jasa dia tuh gua bawa di Awas Ada Sule. Gitu. Jadi peran. Dia juga kocak gitu loh. Iya. Kan dia sipit kayak Cina kan. RT kan jarang kan sipit kayak Cina, tapi lucu kan itu. Iya betul. Nah dia tuh lagi main. Gua jadi inget ya, anjir dia tuh jasanya gede banget ya sama gua ya. Apa yang gua harus kasih ke dia ya gitu. Nah suatu saat lagi mau syuting, terus Pak Erik Satyo bilang, wah ini katanya peran RT belum datang. Lah ribet-ribet amat tuh, gua ada orang tuh, gua bilang katanya. Siapa ya dia? Wah kayak Cina ya, nggak apa-apa, lucu, gue bilang lucu gitu. Udah gue masukin situ, panjang tuh. Saat itu kan sangat. Nah gue tuh dari situ, dari dia tuh. Dari dia, gendang-gendangan. Main gendang, nyalung, gitu. Rampak kohkol. Dia ngajarin? Dia. Iya, gitu. Itu Iki juga bilang cerita. Dia paling sering ikut Kang Sule lah untuk. Dia dari bayi. Dari bayi katanya. Dari perut bahkan. Iya ikut nyanyi. Iya, makanya kan umur 7 bulan tuh masih nyanyi. Karena kebutuhan ekonomi waktu itu. Ya, tapi bukan merek sabun ya. Bukan, yang kuning itu yang kuning. Itu. Makanya dia tuh kuat lah seninya lah. Dan gue udah bilang sama Iki, Manjan, kalau gue ngeliat lu nyanyi kan ciri khas ya. Itu ada nada-nada nyinden itu. Lirik itu. Sunda aja dapat tuh. Iya, pastilah dilahirkan dengan pentatonis dia. Iya, bener. Emaknya pentatonis, bapaknya pentatonis. Iya. Dia so-soan ke diatonis ya kan. R&B dia kan. R&B. Gua nggak tahu lah kalau urusan hal-hal gitulah. Ya udah, terserah lu mau kemana lah gitu. Jadi nggak harus jadi lu nyanyi Sunda juga, enggak. Penyanyi semua Kang. Betul. Di sini ada air minum nggak? Ada tenang. Ya? Mau kopi panas, mau air putih, mau apa? Warung kan? Kan wajar kalau nanya. Iya. Lu yang punya warung ini? Iya, kayak jaga. Oh jaga doang. Iya. Ada yang punya juga? Kenal juga ada yang punya. Pak Haldi ini jangan. Bos kita ini. Iya. Maksudnya mau kopi hitam atau apa Kang? Atau aku air putih aja. Air putih aja, oke. Tapi kasih kopi sedikit. Iya, namanya kopi. Jatuhnya kopi itu. Air putih panas. Panas. Kasih gula? Kasih kopi. Kopi doang. Namanya kopi Kang. Oh itu namanya kopi. Namanya kopi. Kita pesenin ya. Iya. Oh pesennya di situ. Iya, di sini dulu Kang kita cari. Pakai gula nggak? Pakai lah. Udah. Apa-apa lah. Udah berapa lama nih dagang gini? Baru ya? Ya, dulu waktu itu yang jaga bukan lu? Bukan, yang jaga ganti-gantian. Iya, sekarang kita yang jaga. Iya, ini kebetulan Kang Sule ini pas setahun kita. Setahun. Luar biasa ya. Iya, jadi ya yang jaga ganti-gantian. Betul. Sekarang giliran kita lah Kang. Harus begitulah. Iya kan, tapi kan anak-anak semua dari sini. Iki udah, tapi Iki emang Pras dulu. Iya, sama Pras. Sama gua. Lini baru tayang kemarin. Betul. FYP kemarin. FYP semua itu gila emang. PWK tuh emang the best. Gokil sih. Lini bilang katanya kalau misalnya di rumah tuh memang kulturnya memang menyenangkan. Terutama Kang Sule juga yang mendidik anak-anaknya. Ya. Kemarin juga Anjan cerita. Kang Sule baru ngegapin dia beli Roblox, voucher. Itu gimana ceritanya Kan? Nah tuh dia salah tuh, cerita bukan di vlog. Dia cerita waktu diundang di Taulani TV. Nah gua hostnya acara ATF gitu. Tiba-tiba dia ngomong begitu. Ada fun fact nggak Jan? Si yang mancing si Andre. Ada, aku pernah katanya. Tuh ada gua di situ tuh. Waktu itu kartu kredit sampai 50 juta dia bilang. Wow. Gitu. Oh gitu. Ya udah kita kan baru tahu di situ. Pas syuting.
Gitu. Oh ya udah. Oh iya dia pernah minjem tuh waktu itu. Ya pinjam kartu kredit, gua kasih kartu kredit. Kan itu ada kodenya kan, ada kodenya. Nah itu nyangkut mungkin beberapa bulan-bulan lah, berbulan-bulan. Makanya ngegulung terus. Nah gua tuh bayar tuh. Gue kan biasanya kalau bayar kartu kredit kan jarang pakai kartu kredit ya. Gue tuh paling tinggi tuh 6 juta, ya 4 juta. Paling itu juga download yang gitu. Gue setiap bayar 10 juta, 20 juta. Ada yang 30 juta. Anjir. Ini gue pakai apa? Gue sampai telepon ke banknya. Ini ada minta ini dong, kan ada pembayaran apa gitu, bukti. Nggak jelas pokoknya bahasa Inggris dah, gitu. Ya udahlah, mungkin gue lupa lah gitu. Taunya si Enjan. Dan saat itu nggak tahu kalau Enjan yang make. Nggak tahu. Nggak ada kepikiran juga. Nggak kepikiran karena dia tuh pinjam kartu kredit ya udah sekali udah dikasih lagi. Nah terus dia udah nomornya udah nggak di situ kan. Nah itu nyangkut kayaknya. Gitu. Baru tahu pas di syuting Andre Taulani kocak. Kelar syuting gimana Amanjan? Ya udah biasa. Oh biasa? Ya biasa. Masa gua harus marah-marah? Tai lu setan lu. Masa gitu. Itu marah beneran nih. Ini marah beneran namanya. Ya masa gitu? Enggak lah gua enggak. Gua tuh tipikal orang tua yang diam, yang enggak pernah. Karena gua dulu ngerasain bokap gua tuh wah kayak itu tuh kalau militer. Militer banget. Tersiksa gue mah. Oh. Iya, nah gue tuh nggak mau ngerasain anak-anak gue tuh kayak gitu. Jadi gue tuh tahan tuh. Dendam gue sama bokap gue tuh gue tahan. Nggak mau ya. Sama. Jangankan mukul, gue nyentil aja gue nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Tanya aja sama anak-anaknya. Oke. Pernah nggak gue nyentil? Nggak pernah. Gue tuh bilang sama nanya Manjan sama si Iki juga kan. Bokap kalau marah gimana? Diam aja. Diam gue. Berarti kalau lu udah diam lama. Udah diam, itu gelisah semua. Kenapa? Udah diam, udah muka begini udah. Oke. Fine. Udah pergi. Wah, kebingungan tuh mereka tuh. Kebingungan. Itu. Tapi kalau misalkan gue marah, lu nggak sekolah ya? Kenapa lu nggak sekolah? Tawa dia. Sangkanya gue bercanda. Nggak ada harganya gue. Iya. Apalagi si Ferdi tuh, kok yang kocak tuh Ferdi tuh. Jadi gue kalau misalnya setiap malam itu, malam kan di kamar terus gue kan. Terus dia tiba-tiba datang, hey kamu, ke gue gitu. Hey kamu, tidur mulu ya, katanya gitu. Terus dia main ngajak game, main game dong sekali-kali. Ogah gue bilang gitu. Lu yang ogah kan gitu. Pergi dia, gitu aja tuh. Tapi Kang Sule nih ya, kan parenting orang beda-beda ya. Cara ke anak tuh pasti beda-beda. Dan kita nggak bisa bilang salah atau benar. Tapi menurut Kang Sule yang paling, gue juga belum berumah tangga kan. Jadi mungkin pengen tahu juga. Kalau kita punya anak nih, sebenarnya yang benar tuh gimana sih? Biar gue juga nggak gitu. Tahu yang benar yang enggak tuh gue nggak tahu. Cuma begini, ada orang tua yang ngerasa dia itu merasa pengen terlalu dihormati sama anaknya. Oke. Gitu. Dan anak pasti akan menghormati. Kalau menurut gue ya, pasti akan menghormati. Nah, gue tuh termasuk yang ya udah santai aja. Yang terpenting itu lu di luaran sana lu harus respect sama siapapun. Oke. Bukan berarti lu nggak respect sama orang tua, tapi lu sama gue, lu asik aja. Lu anggap gue temen lu aja. Karena kalau enggak gue begitu, kerasa tetangga gue, bibi gue dan yang lain-lain tuh banyak yang nggak bener jalannya. Oke. Gitu loh. Termasuk gue lah. Gitu. Nah mungkin gue dari pengalaman ya. Maksudnya kalau tertekan di rumah itu gue bisa ngapain aja di luar. Kayak kuda lepas dari kandangnya kan gitu. Nah gue nggak mau kayak seperti gue. Karena merasa di rumah tuh terkungkung. Jadi pas di luar tuh jadi happy. Gitu. Nah itu kalau misalkan ngumpul ngobrol ya biasa kayak anjing lah, itu ya biasa, udah biasa gue dengernya ya udah santai aja ya. Apa yang mau harus gue marah gitu loh. Kayak misal, Ferdi nggak mau sekolah, gitu. Mungkin kalau orang tua yang lain mungkin dia akan marah, dia akan semarah-marahnya gitu. Ya orang dia ngantuk, terus gue paksa harus sekolah, gimana coba? Cuman gue kasih tahu, nah kalau misalkan begadang, efeknya kamu ngantuk, akhirnya kamu nggak sekolah, kamu ketinggalan pelajaran. Nah, itu kan lu yang bertanggung jawab, bukan gua. Kalau lu bodoh, nilainya kecil, ya udah. Gitu. Kalau gue sih lebih ke ya di lapangan aja sih anak-anak tuh lah gitu. Oke. Dan Ferdi jangan anggap itu gimana? Apanya?
Ketika Kang Sule ngomong kayak gitu. Diam sih kalau udah ngomong begitu dia diam. Nah kalau udah gua berangkat, nah baru dia saya marah. Gitu. Tapi ice breaking ke anak-anak nggak harus ngelawak juga kan? Enggak lah. Asik aja penting lah. Asik aja sebagai lah. teman. Tapi kadang-kadang kan anak-anak juga kalau lagi ngumpul kan mancing-mancing dia kan. Anekdot atau apa gitu kan, cerita zaman dulu atau ya kayak begitu. Nah mereka tuh senangnya kalau berkumpul. Tidak ada satu orang, wah itu bete. Oke. Iya, pasti bete. Perdi nggak mau, Njan nggak mau, tapi harus komplit semua. Oke. Aiki harus komplit dengan keluarganya gitu. Jadi kalau misalkan masing-masing, ya udah kalau udah di rumah tuh masing-masing. Tapi ada momen di mana bareng-bareng. Mana bareng-bareng ya, momen hari-hari besar gitu. Terus kalau misalkan Iki lagi pengen main ke rumah, baru tuh ngumpul. Putri juga maksain gitu. Karena kan pada sibuk semua. Iya. Yang satu kemana, manggung apa segala macam. Iya. Gitu. Bahkan juga kemarin gue bilang Manjan, karena lu ada kakak di Jan Maiki, suka dong pakai player Iki, player sessionnya gitu kan? Enggak, sendiri. Oh berarti memang masing-masing tuh udah punya kerajaannya sendiri lah. Betul. Kayak Putri nggak mau diurusin sama kakaknya. Udah masuk Airpas aja, nggak mau dia mau sendiri. Oke. Gitu. Kalau Njan memang ikut lah sama kakaknya. Sama siapa lagi gitu kan. Ya lu juga menguntungkan untuk kakak lu kan, daripada sama orang lain, yang untung orang lain kan gitu. Mendingan udah sama kakak lu aja gitu. Nah sebelum Iki bikin manajemen sendiri, Kang Sule nggak kepikiran tuh bikin manajemen sendiri buat anak-anaknya? Enggak lah. Gua pengen biar Iki yang berpikir. Jangan gua lah. Kalau gua kan cuma menyiapkan lah ya, nyiapkan untuk tempat lu, studio gitu. Gua nyiapin tentang buat skill kemampuannya dia kan, harus masuk dulu apresiasi dia kan. Iki kan sebelum nyanyi tuh gua masukin 3 tahun tuh dia ngelawak. Dinep. Iya, bukan Trans7. Trans7 dulu. Iya, Saung Sule itu masih Kenneth. Nah, gue tuh kan selalu bilang sama Kenneth, masukin anak gue deh gitu. Budget berapa aja dah gitu. Yang penting anak gue belajar gitu. 3 tahun tuh terus nge-host di Antv berdua gitu. Tapi ngelawaknya sih dapat juga dia sampai sekarang. Ya, gen susah kalau gen. Gitu. Ada yang ketuk nih. Ya. Di dalam apa sih? Penasaran gue. Iya, oh, peredam. Studio. Game studio. Berasa di warung kopi ya. Tapi ada dong pelajaran yang buat anak-anak pakem buat dalam bermusik. Dari Kang Sule pasti ada dong. Pakem gimana? Pakemnya dari yang Kang Sule alamin gitu. Jadi penyanyi itu harus ABCD. Oh iya. Apa tuh Kang? Makanya salah satunya gini. Kenapa Njan juga gua suruh untuk public speaking, gitu. Karena itu penting untuk penyanyi. Karena gua kalau misalkan manggung, kalau nggak ngelawak ya nyanyi, kan gitu. Jadi sebelum nyanyi itu gua kan satu-satunya penyanyi yang nggak hafal lirik, gitu. Jadi gua tuh panjang-panjangin durasi kita berbicara bla bla bla. Nah Iki juga kayaknya mengikutin arus itu. Nah gua kasih tahu sama Iki, ini penting Ki, lu bagus ikut sama Ayah untuk tahu tentang bagaimana kita ngomong ke audiens, apalagi Njan Intopet. Oh iya dia bilang pertama kali deg-degan tuh. Betul. Jadi hostnya di podcastnya Kang Sule. Betul. Cuman dia tuh berbedanya sama Iki kepolosannya. Gitu. Kalau misalkan dia lagi manggung nih sama kakaknya nih, terus mati mic-nya, udahan aja lah ya. Gitu. Tapi jadi gimmick. Iya. Terus Iki yang benerin, ya nggak gitu juga Njan gitu. Kalau mic mati ya diurusin lah sama sound system. Ngapain lu pulang? Kayak gitulah. Dan improv itu yang Kang Sule asah. Ya itu. Oke. Jadi kan kalau misalkan pembenaran kata udah banyak, terus apresiasi dia udah oke, itu kalau udah di panggung tuh udah tenang gitu loh. Ada tekniknya sih Kang Sule? Apa nyatet kah atau? Enggak, gue nggak pernah nyatet dari dulu. Enggak. Kayak lawak gitu freestyle aja udah? Iya. Nggak pernah, gue nggak bisa gue nyatet. Oh. Iya. Jadi hal-hal yang lucu tuh diingat aja? Diingat. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang diingat itu. Memang harus fokus gitu loh. Kalau zaman sekarang kan mungkin nulis ya. Gue juga bukannya nggak mau, tapi males aja gitu loh. Iya, bukan karakter Kang Sule lah. Bukan gitu. Jadi ya udah sekenanya aja lah. Paling nggak bisa baca prompter berarti Kang Sule ya? Nah, kalau misalkan yang bed in kan harus benar kan gitu. Tapi sisanya freestyle aja. Oh iya gitu. Makanya sekarang kayak kreatif sekarang tuh bingung gitu lah. Apalagi dengan orang-orang baru disatuin gitu kan. Bikin cerita ini nggak nyambung, bikin cerita ini nggak nyambung. Kita bikin sendiri aja gitu. Yang penting happy lah gitu. Termasuk OVJ itu freestyle? Iya.
Tapi ada skrip garis besar kata. Kalau yang bagus kita pakai. Tapi kan kreatif juga nggak semua bagus. Yang bagus kita pakai, yang enggak ya kita kembangin. Gitu. Ya kita nemunya di lapangan. Nah berarti kreatif udah memahami Kang Sule dong. Oke, kalau Kang Sule dibikin poin-poinnya aja atau bagan-bagannya sih saya kembangin sendiri. Udah kayak gitu berarti treatmentnya. Iya. Karena pernah kreatif juga bikin ini ceritanya. Misalkan si Buta dari Gua Hantu, ntar ada gimmick, tiba-tiba Kang Sule jadi Wiro Sableng, nggak jadi. Oh iya. Harus ada garis besarnya dulu. Ya maksudnya kalau dibikin, ngaconya dibikin, nggak jadi secara di lapangan. Tapi kalau ya udah scene plotnya segitu, ya udah kita di lapangan, ya udah begitu. Wah itu berarti yang pelawak baru atau harus ngembangin skill itu ya, Kang Sule? Iya, betul. Kalau nggak sulit banget tuh masuknya tuh. Dulu kan muncul-munculnya karakter kayak misalkan karakter impersonate, kalau impersonate lah ya. Ini karakter kayak misalkan Kong Usman, Aki-Aki, terus Eng Hok Hak, Cina, terus orang Arab, terus orang ya macam-macam lah. Nah itu kan muncul, besoknya udah itu inspirasi untuk kreatif dibikin. Judulnya tuh Eng Hok Hak apa gitu, Bogenyeng apa gitu. Sisanya yang lawakan-lawakan spontan tuh di tempat, di TKP. Di tempat gitu. Ya maksudnya terbentuk sebuah karakter itu bermanfaat untuk kreatif untuk mengembangkan cerita. Ya. Gitu. Kang, sorry Kang. Ini mungkin beda konteks ya. Itu Mbak Nunung tuh kalau kencing beneran gak sih Kang? Beneran. Sekarang malah udah gak kencing dia. Sekarang apa? Berak. Kalau ketawa berak lebih rusuh. Karena dia tuh keluarga bocor. Jadi demen ketawa. Klepnya udah bocor gitu. Awal-awal tuh yang bisa bikin ketawa Nunung itu adalah intern. Intern. Kalau kita ngelawak biasa itu Nunung gak bakalan ketawa karena pengalaman dia lebih asik. Tapi kalau gua bisikin dia, duh Nung gak lucu nih. Oh tawa dia. Capek gua ngelawak mulu Nung. Tawa dia Nung. Oh ya kayak gitu-gitu tuh yang bikin itu. Kayak gitu. Atau enggak gini, kalau di ini talk show, nih Andre datang nih gimmick jadi siapa misalkan. Jadi Mbak Teguh misalnya. Enggak lucu tuh Andre tuh, enggak lucu. Nah, ntar gua pas begitu double cast, itu kata-kata Andre gua pakai yang Andre ngomong, "Ana datang dari jauh." Udah tawa Nunung udah tahu Sule ngeledekin Andre nih gitu. Oh yang internal bikin nggak mungkin kalau misalkan ya lawak-lawak biasa mah dia mah udah hatam lah, udah senior gitu. Udah dari Sri Mulat. Betul. Iya. Berarti tahu karakter-karakternya gitu ya. Pertama kali dia ngompol itu dia cerita sama gua. Cerita ada Bogenyeng. Pakai sanggul katanya gini cerita iya bla 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 lah gitu. Nah dia tuh setiap misalkan jalan dia selalu salto. Dia bilang begitu, oh gitu, udah main tuh dia set. Terus gua ke kreatif siapa sih Kenit atau siapa? Cariin konde, gua bilang nyari konde, wah gua pasangan. Nunung lagi main sama Parto, tiba-tiba gua salto, ngompol dia. Anjing nih Sule katanya gitu. Awalnya gitu tuh dia. Nah dapet tuh dari kan sebelum main tuh kita cerita-cerita kayak misalkan cerita bebek gitu. Udah kalau kode-kodenya udah gue kasih dia udah geli udah. Iya. Karena kalau misalnya Kang Sule jadi apa tuh yang jadi anak bayi juga itu udah ngompol, yang bedaknya cemong. Nah dia juga ngompol juga tuh. Iya. Sama. Nah kalau Andre bikin Andre ketawa gimana? Oh kalau Andre emang demen ketawa juga. Dia sampai keluar air mata itu. Ya itu gue jok dia gue pakai lagi. Dia tuh. Ya gitu. Dia tuh lemahnya itu dia. Itu udah tawanya. Kalau enggak dia kalau misalkan gue udah ngomong bahasa Cina, dia nyampe air dia. Yang lu mauin di bahasa Cina sih itu pecah gila. Itu sampai sekarang FVP-nya ada mulu Kang. Yang mau dilapor Pak, wah gila sih. Nah itu colekan dari Andre kan, nih bahasa Cina nih, udah tahu tuh. Karena dia udah tahu, permainan gue udah tahu. Nih kalau udah nggak ada jok nih kayaknya nih kan, udah tahu nih. Udah Andre pancing gitu. Katanya nggak bisa bahasa Indonesia ya Bapak ini. Bisanya bahasa Mandarin. Ini soto susu. Gitu aja deh. Paling enak gitu kalau kita ngaco itu deh. Nah kayak gitu-gitu kan nggak didapat dari seperti kayak kita komika baca buku. Strategi, premis lah apa segala macam. Itu kan nggak ada teorinya tuh kan? Ya. Gimana tuh? Dari apresiasi. Jadi gua tuh dulu tuh demen banget nonton, lu tahu Stephen Chow? Ya. Sampai gua bikin FTP-nya Stephen Chow. Chow. Stephen Chow gua bikin tuh 2. Itu gua ngefans banget sama film-film Hong Kong.
Stephen Chow, Jackie Chan, kan tuh keserap tuh kalau ngomong Cisau tuh cerai, tuh kayak gitu, itu nempel gitu. Jadi pas begitu adegan itu baru nggak mau gue pakai gitu. Tapi kalau di rumah latihan nggak? Nggak. Wah gokil. Gue tuh bakat sih ya, jatuhnya Kang. Iya kadang kalau misalkan lagi di mobil, gue tuh latihannya lagi di mobil. Tes kayak si Didi, si ini. Sampai bikin mereka ketawa gitu. Oke. Kayak gue maki-maki mobil gitu kan. Pakai bahasa Cina. Pakai bahasa. Kayak gitu aja. Latihan gue di jalan aja udah. ngetes gue di jalan aja udah lah. Iya kan kalau komika kita tahu nih. Kalau misalnya ngomongin ini premisnya apa, klimaksnya di mana, punchline di mana. Iya. Gitu lagi. Nah kalau kayak Kang Sule kan gabungan gestur, mimik, kata-kata, slapstick. Iya. Wah sulit tuh. Ya dari apresiasi gue dari nonton. Dari nonton. Makanya ketika siapa orang pelawak yang berjasa sama lu, semua pelawak lah. Karena gue nonton dari zamannya The Kabayan, The Bodor. Terus kesininya Sri Mulat. Terus Jayakarta Group, Warkop DKI, semua gue nonton. Tiap tahun gue nonton. Jayakarta Group di TVRI dulu pecah juga tuh. Iya. Cahyono, Esther, Jojon, UU. Iya. Makanya kenapa ketika gue di ini talkshow dipasangin sama Bolot jadi. Karena gue udah nonton, udah tahu kalau sama Bolot, ya gue harus kesel. Kalau gue ngeselin lagi Bolot, ya habis ngaco lah. Berarti ngulik dulu Kang ya? Oh iyalah. Siapa nih lawan gue nih? Lu kulik dulu. Iya, kalau misal gini. Oh Bolot permainannya begini nih. Ya. Malih permainan begini. Nah berarti gue kalau ketemu sama Bolot, gue harus jadi Malih. Keselnya dapat, celetukannya dapat. Nah kalau gue ketemu Malih, gue gimana caranya ngeselin Malih? Gue ketemu Jojon, gimana caranya Jojon tuh kesel? Kayak gitu. Kalau dulu tuh enak tuh, karena ada karakter. Kayak Ajis kan ngomongnya cuma dikit, disikat terus gitu kan lucu dia. Kan dia ekspresinya dapat, ngomongnya dua, mukanya udah mendukung, muka mendukung, enak gitu. Mainnya di situ sama Ajis. Oke, jadi gulik dulu. Oh Nunung mainnya di sini nih, Andre di sini gitu kan, Jojon di sini. Tapi kalau almarhum Jojon kalau lagi kesel situ kocak banget sih. Wah lucu itu. Wah itu lucu banget. Iya. Iya. Kayaknya ya Peng Dua itu legend semua itu. Ya mereka lah yang berjasa itu. Gua nonton dari kecil dan sampai ke eranya Bagito, sampai ke eranya Patrio, terakhir Patrio. Nah gua waktu itu masih kelas 1 94 96 tuh kelas 2 lah, 2 SMA. Wah itu lagi zamannya ngelaba tuh. Bagito berhenti, ngelaba masuk, ngelaba naik kan. Jeder. Nah dari situ tuh. Yang Parto jadi Jawa banget kan. Iya. Anjir gue nih suka banget nih sama yang satu orang nih. Gue pengen ketemu sama dia. Gue pengen satu frame sama dia. Gimana gue caranya? Gitu. Sulit itu. Waktu itu gue sampai ikut-ikut humor ala mahasiswa. Posisi gue masih kelas 4. Gue kan D1 kan kesenian. Kelas 4 SMKI waktu itu. Ikutan humor ala mahasiswa. Kita belum mahasiswa. Kita lawak berarti? Kita bikin kartu mahasiswa. Humor palsu. Oh iya? Saking pengennya gue ketemu Parto, nggak ketemu, malah ketemu Akri. Gitu. Suatu saat nih gue ketemu di Api, ketemu sama dia. Wah Api sih pecah. Iya. Api pecah. Di Api ketemu. Wah anjir ini idola gue ini. Tok gue gitu. Gak sopan deh. Parto tuh dulu tuh. Parto tuh udah feeling gue bisa masuk di dunia hiburan lah gitu ya. Pada waktu itu 2005. Nah setiap syuting ngelaba itu gue tuh maksain nonton sampai gue ke dapurnya gitu. Dia lagi di studio Parto. Ini duit segini nih. Duit buat bagiin pemain. Parto itu bagian keuangan di ngelaba tuh. Di ngelaba bagian keuangan? Baru tahu ya? Baru tahu gue. Gue doang yang tahu. Dia bagi-bagiin tuh? Iya. Dia lagi ngitung gitu. Nih, Akri segini. Eko. Masih cash dulu. Masih cash dulu. Nah gue di pintu kan. Mas. Ya dek. Mau duit? Mau mas? Ngelawak. Gitu. Nah gue dari situ tuh. Suatu saat gue ketemu nih sama dia. Nah awalnya gue bisa deket sama Mas Parto. Itu dulu dia kesal kali ya. Gue whatsappin mulu. Mas ajakin deh apa deh gitu kan. Gak pernah dibalas sama dia. Ketemulah di Kopi Bean di salah satu televisi stasiun di bawah. Mas acara apa mas? Ini syuting ini.
Tiba-tiba dia lagi mau meeting. Meeting sama Mbak Oji, orang Trans, bikin OKB, orang kaya baru. 3 generasi tuh. Jojon, Parto, Olga, gua. Terus ada Raffi Ahmad yang artis. Terus si Mbak Ojinya nyari untuk asisten rumah tangga. Lagi ngobrol. Ini pembantunya belum dapat nih. Terus dia ngelirik ke gua. Muka pembantu nih kata gitu. Udah Sule aja. Nah, di situ gua tuh masuk sama Mas Parto. Oh, dari situ, dari API ke situ lumayan lama. 2005 ke 2009. Oh, lama dong. Lama. Gua dari Apu sempet nganggur dulu. Nganggur gua. Kita obrolin yang nganggur aja ya. Karena merasa, wah gue akan jadi artis nih. Iya. Kelar Api. Betul. Nyatanya 2005 kita kontrak 3 tahun sampai 2006. 2006 ke 2007 nggak ada kerjaan. 2007 ke 2008 nggak ada kerjaan. Gue siaran lagi. Oh, penyiar radio juga. Gue penyiar radio komunitas True FM, Sonata FM, sama Rama FM. Oh, sempat di Rama FM? Sempet, nomor 1 dulu kan. Iya. Ya. Oh, lama di situ, Kang? Sampai 2000-an sampai 2005, 5 tahunan lah. Oh, lumayan dong. Lumayan. Program apa, Kang? Program ini apa? Dangdut. Oke. Dangdut. Gue tuh jadi cedah di situ. Oh, radio play, drama radio. Drama radio itu sama Popon gua waktu itu. Bawain lagu-lagu dangdut. Jadi baca-bacain ini juga, request juga? Oh iya, telepon, bacain request gitu. Kirim-kirim ada gitu-gitunya ya? Gitu. Tapi saat itu kalau boleh tahu Kang, gaji penyiar berapa sih? 2.500 per jam. Per jam. Dapat berapa jam sehari? Dapat 2 jam. 5.000 perak? 5.000. Oke, kali berapa hari? Sebulan lah. 30? Iya, 30. Iya, 5.000 kali 30. 300 sekian. 300.000. 300 sekian. Tahun 2006? Tahun 2000-an, 2001, 2002 lah. Oke. Nah itu gua waktu itu punya cicilan 400.000. 100.000 sisa cepet nih? Itu gimana gua bisa udah hidup punya cepet? iki. Ya gua dari ngamen lah. Oke. Ngamen terus manggung. Kalau ada itu juga manggung kan paling 20.000. Paling tinggi 50.000 gitu dulu. Gitu. Ya hidup aja alhamdulillah. Sampai sekarang ya? Alhamdulillah. Tapi sempet jatuh tuh 2007 itu. Gue siaran lagi udah. Gue sampai bikin warnet. Dulu masih zaman Yahoo Messenger. Yahoo Messenger. YM. YM. Itu gue bikin internet tuh ada modal kan. Internet terus nyicilin HP dulu, HP zaman HP Cina gitu. Oke, buat dijual. Oh, dijual lagi. Tapi mereka bayarnya 3 kali sehari. 3 kali sehari. 3 kali bayar. Pagi siang malam sehari dong. Iya. Rugi tapi Gopar. Kenapa? Rugi lah karena kan ada bunganya. Ya maksudnya banyak yang kabur. Oh. Hilang itu yang ngambil HP hilang, nggak ada, nggak tahu kemana. Itu. Oh jadi lu ngambil ke distributor nih, cash, atau bisa bayar kalau udah kenal bisa bayar belakangan lah ya. Lu misalnya HP 1 juta, lu jual misalnya 1,5 tapi berapa kali bayar? Iya. Oh. Itu. Hilang tuh. Hilang. Tuh ada KTP nggak? Nggak ada. Kepercayaan aja. Percaya gitu. Wah, amsyong juga tuh. Gue banyak ditipu orang sebetulnya. Sebetulnya gue males sih ngomongin hal-hal kayak gitu tuh. Kasihan orangnya. Udah nipu diomongin. Tapi kan sulit juga Kang. Kita kan nggak tahu kalau bisnis kan gambling ya. Iya gambling. Semua bisnis kan gambling ya. Betul. Termasuk warnet. Warnet gambling nggak? Berhasil ya? Ya gitu aja. Gitu aja. Nggak jelas aja udah. Kepakainya kemana gitu? Modal aja udah gitu. Modal ya udah. Nggak ada penghasilan. Itu di situ gue bingungnya tuh. Sampai 2008 tuh. Gue sampai sholat tengah malam, biasa juga jarang ya kan sampai segitu-gitunya gue sholat tengah malam, ya Allah sampai gini-gini amat ya. Gue kan orang-orang udah tahu gue, maksudnya artis di kampung mah ya kan, artis Sule gitu kan. Kabarnya cepat tersebar. Cepat banget tersebarnya. Gimana ya caranya ya gitu. Ya akhirnya doa gue terkabul. 2008 gue ditelepon sama Pak Jupi Indosiar, lu bisa nyanyi nggak katanya. Bisa, gue bilang gitu kan. Nah dari situ tuh gue, dari Indosiar situ udah sampai sekarang. Dapat tuh. Alhamdulillah gitu. 2008 tuh. 2008 masuk Superstar, juara 1, dapat mobil tuh gue. Bagi 2 tuh sama supir gue waktu itu. Bagi 2 sama supir? Ya kan nyanyinya sama supir. Iya sama supir. Oh dibagi 2 itu? Harus bawa supir. Dibagi 2 itu? Kan keunikan acara itu jadi artis sama supirnya nyanyi bareng gitu.
Superstar tuh dulu tuh. Iya. Terus istilahnya ada Super Soulmate, ada Super apa lagi lah gitu. Gua ya bagian ikut-ikut gitu doang. Tapi zaman tuh banyak kayak Mamma Mia kan. Mamma Mia. Iya. Betul. Nah dari situ tuh gua diputer sama Tama. Wisnu Tama tuh. Gua acara semua program itu gua bintang tamu terus. Sampai dia di Trans. Iya, di Trans sampai dia ke net ya, sampai dia tidak bisa move on dari gua. Karena nggak tahu ya chemistry mungkin ya. Yeah. Ketika dia nggak ada tuh gue juga lemas gitu loh. Okay. Tidak ada patokan untuk gue pengen ini gitu. Karena kan gue idealis lah. Iya, banyak yang bilang kayak gitu. Nah, seidealis apa nih Kang Sule? Apa kerjaan yang nggak akan Kang Sule ambil? Apanya? Kerjaan apa yang nggak akan Kang Sule ambil? Kerjaan apa? Iya. Kalau ngomongin idealis ya. Jadi mafia. Serem iya lah. Maksudnya idealis tuh dalam hal gini lah. Misal contoh lah. Misalkan gue disuruh jadi Rhoma Irama. Nah itu kalau nggak ada jenggot gue nggak mau. Idealis di situ lah, karena gue pengen perfect. Gitu. Tapi kalau misalkan kreatif sama yang lain-lainnya itu, ya udah dia juga ya seadanya kan gitu kan. Mungkin perkara budget ya, gue kan nggak mau tahu hal itu. Gitu. Coba bayangin Rhoma Irama gitarnya nggak buntung. Iya, bukan Rhoma Irama. Gitu loh. Gue juga nggak percis, minimal suara tidak terlalu percis, terwakili sama badan. Semuanya anjir Rhoma nih gitu. Dari muka aja udah Rhoma banget kan gitu. Kalau nggak ada jenggot kan itu ciri khas. Iya. Sebenarnya tujuannya emang bagus ya, emang buat perfect aja ya. Cuma kadang-kadang orang menganggapnya kayak, mau nih. Sombong. Gitu. Sombong. Jadi Rhoma Irama aja nggak mau. Ya gue nggak ada jenggotnya, lah kan gitu. Kang, ngomongin sombong, gue tuh beberapa kali pernah bahas lo dalam podcast. Lu kan terkenalnya, dikenal orang, stigmanya adalah sombong dulu. Gue punya jawaban gini Kang. Gue ya akhirnya sedikit banyaknya mengerti apa yang dialami orang-orang yang di dunia entertainment ini. Kita tuh seringkali butuh recharge energi. Memang Kang Sule terkenal lucu. Orang awam ngelihat Kang Sule ketemu papasan berharap kayak ngelawak dong. Padahal kan kita lagi nggak kerja. Betul. Lagi berlaku sebagai manusia. Kadang-kadang kita butuh sendiri, nggak pengen ada suara. Betul. Cuma handphone doang. Gue merasakan tuh, bener ini recharge ini. Iyalah. Lagi recharge. Iya. Nah gue kayak misalkan, jangankan inilah pemain aja lah. Gue kalau misalkan udah ini talkshow main satu segmen, dang, udah gue ke belakang. Merenung, apalagi nih, gitu, apalagi nih, ini udah, apalagi. Kita harus nyerap dulu energi untuk masuk di segmen kedua. Dan itu kan orang-orang juga bilang nggak mau gaul ya dia. Iya itu dia. Kan gitu. Sampai siapa Melanie Ricardo kan gue suka lihat sama lu tuh. Nggak mau yang ngobrol-ngobrol sama kita. Gue bukan yang nggak mau, gue lagi syuting gue bilang. Kan gitu. Lagi kerja. Gitu. Lagian ngapain kerja ngobrol kan gitu. kerja lah. Gitu. Nah, gue bodo amat. Orang mau bilang gue sombong kayak mau apa kayak ya bodo amat. Karena ada kan kata-kata sombongnya. Mungkin kalau nggak ada kata-kata sombong mereka nggak akan bilang. Kan gitu. Baper lah, apalah. Betul. Bodo amat. Gitu. Gue tuh mengalami ketika menjadi penyiar radio Kang. Jadi pagi siaran, siang mungkin ada VO iklan atau gitu-gitu kan. Terus nge-MC lagi. Terus sampai maghrib. Malam tuh ngumpul sama teman-teman misalnya. Nah sering kali kan teman-teman ini kan membawa teman-teman baru. Gofar kok gak bawa kayak di radio? Ayo dong ngobrol. Gue udah seharian kerja cuy. Masa gue harus ngehibur lu juga? Gue disini buat pengen santai, gak perlu ngobrol banyak. Kita santai chill-chill aja boleh gak sih? Gue mau bilang ngomong gitu. Oh ini bener yang dikatakan orang-orang tuh seperti ini, recharge. Iya. Itu mungkin ya. Tapi untuk saat ini karena era digital itu sangat luar biasa, yang akhirnya mau nggak mau gue harus menghilangkan si Richard itu. Nggak tahu orang mana tuh si Richard. Richard beda sama Richard. Itu tuh. Jadi kalau misalkan kita lagi makan di restoran, baru duduk udah minta foto, kita kan harus tersenyum terus, walaupun kita banyak masalah atau apapun kita harus terus ada tiba-tiba ibu-ibu bilang, oh Kang Sule nggak lucu ya. Ada yang bilang Kang Sule aslinya ganteng, ada yang bilang aslinya jelek, kan macam-macam. Kan numpuk di situ. Nasional tuh turun naik kan gitu. Makanya juga kalau misalkan makan, ibu kalau mau lucu tunggu dulu ya, aku siapin makan nanti saya panggil. Oke, foto dulu gitu. Sampai segitunya. Itu gue panggil, Bu, mau lihat saya lucu nih. Gue makan kena mata nih. Tawa dia. Harus gitu Bu ya. Iya.
Bayangin coba. Tapi capek Kang. Oh iya makanya. Tapi mau nggak mau kan, mereka juga yang membuat kita seperti ini, gitu loh. Jadi ya mau nggak mau, gua harus. Ngakalin gimana? Lah. Lagi drain, energi lagi habis. Ngakalin gimana? Kalau gua sih diem. Kalau diem nggak kemana-mana gua. Kalau misalkan lagi habis ini pasti akan capek lah gitu. Udah gua diem lah. Gitu. Makanya kayak seperti syuting tuh gua udah diem, udah di belakang tuh diem aja udah. Nggak perlu kita harus ngelawak kan. Oh iya. Pernah lihat Jojon kalau syuting? Iya. Nggak pernah dia ngelawak. Nggak pernah. Biasa aja. Segagah itu kan dia. Iya. Bapak-bapak banget. Diam gini. Iya. Briefing. Yang lain pada bercanda tuh. Yang junior pada bercanda. Pas gitu main abis sama dia. Iya. Benar. Itu pelawak yang sesungguhnya itu nggak perlu kita bercanda di mana aja gitu loh. Pelawak sesungguhnya itu. Iya dong. Itu. Oh siapa coba? Nggak ada yang termasuk Tukul. Bukan kalau di luar kamera kan bapak-bapak sekali tuh, om sekali. Iyalah. Gitu. Tapi kan karena perkembangan zaman era itu mau nggak mau gue juga larut di situ. Tapi akhirnya gue bercandain semua apapun. Iya. Gitu. Pada akhirnya bercandain aja Kang ya. Iya, akhirnya udah bercandain aja biar mereka seneng lah. Gitu. Gue tuh sering kali kalau misalnya lagi habis energi Kang, gue tuh cukup buka handphone, lihat e-commerce, lihat mobil. Iya. Pelek udah bahagia gue. Iya, tapi gitu. nggak mau ngobrol. Kayak dalam mobil aja gitu kan. Bodo amat tadi bilang sombong gue bilang. Iya. Makanya gue beberapa kali Kang, ketika ada yang bersinggungan sama omongan sombong Kang Sule, gue tuh punya pendapat sendiri. Ini loh, sebenarnya pada akhirnya kita tuh manusia juga. Yang recharge-nya orang beda-beda. Ada yang recharge-nya ketemu sama orang-orang ramai. Udah happy lagi. Ada yang nggak mau ngobrol sama manusia. Iya. Ada yang cuma pengen sama game doang. Betul. Ada yang cuma pengen udah gue tidur doang deh. Kan beda-beda tuh. Betul. Nah tapi kan nggak bisa yang tadi Kang Sule bilang. Nggak semua orang kan mau ngerti hal ini. Betul. Iya. Tapi kan sekarang adanya dunia maya ini kita nggak bisa menepis itu. Iya sih. Dengan adanya kan mungkin untuk saat ini dengan adanya podcast orang bebas mau ngomong apa aja, keresahan mereka diluapkan kan nggak perlu gitu. Gue kalau misalkan mau meluapkan semua pengalaman gue ngelawak sampai diinjek, sampai digigit kaki gue, sampai babak belur gue pernah. Diinjek? Iya. Lagi bercanda? Maksudnya? Iya, lagi ngelawak. Tapi diinjek? Iya. Gimana tuh Kang diinjek apanya? Digigit beneran sampai biru. Digigit? Iya. Emang adegannya lagi apa? Ya adegan biasa, ya adegan lagi ngelawak aja. Ada momen pas gua bisa diinjak, pas gua bisa digigit gitu. Alasan dia gemes. Hah? Iya. Itu maksud gua ya udahlah, itu pengalaman lu pribadi gitu lah. Maksudnya jangan sampai orang tuh jadi jatuh gara-gara lu ngomong kayak seperti itu gitu loh. Oke. Ngerti nggak? Oke. Nah itu kayak gitu. Ya, dijaga ya. Ya iyalah, kalau gua harus gua sebutin orang yang kayak seperti apa yang ketemu sama gua banyak. Oh kalau di spill banyak gila ya? Banyak banget, nggak perlu. Ya, dikit-dikit diomongin. Di spill. Iya. Namanya disebut. Lagi briefing tuh orang itu dia tuh gini nih. Potong kan kasihan orang yang diomonginnya itu. Betul. Ya kan sama aja menutup rezeki kayak gitu. Nggak perlu. Dan itu jahat ya Kang? Jahat kalau menurut gua. Kalau gua nggak perlu lah. Gua banyak pengalaman pelawak siapa yang mau jatoin gua ada tahu. Yang terang-terangan tahu. Terang-terangan tahu lah. Gitu. Tapi udah aja gitu. Akhirnya tergiring opini lah masyarakat itu yang ada di dunia maya itu kan mereka juga bebas untuk ngasih menghujat atau apapun itu. Tapi nggak penting bagi kami. Gue tetap berkarya aja. Ya setuju. Makanya gue punya slogan begini: berdirilah di kakimu sendiri tanpa harus menebas kaki orang lain. Itu. Karena sering kali nih Kang, untuk membesarkan diri sendiri tuh mereka tuh mengecilkan orang lain gitu. Betul. Iya, dia pengen kayak ngecekin orang, ngerendahin orang agar dirinya tampak lebih besar. Betul. Dan itu sering terjadi di dunia maya Kang. Betul. Kayak gini, Gopar. Misalkan dia yang tidak tahu tentang teori lawak, gitu, tapi dia mau ngomentari tentang lawak. Wah iya. Gitu. Iya. Sule mau menang sendiri. Iya. Ajis nggak dikasih ngomong. Orang dia gagap mau dikasih ngomong apa? Iya benar. Ya. Ya nggak lucu lah kalau nggak dikasih ngomong ya kan. Situasional udah di panggung itu ya kita harus menyelamatkan panggung lah. Iya. Kan gitu. Betul. Kan kelihatan kalau misalkan kita nebas orang tuh kelihatan banget kan gitu. Pada akhirnya ya memang show yang harus diselamatkan. Betul, gitu. Iya.
Ya masing-masing kan dari orang-orang yang berbeda. Beda lagi lah dengan grup. Ya dong. Nah, Patrio misalkan grupnya mereka udah sepel. Nah, kalau misalkan kita satu-satu itu ya kadang ada yang nggak mau sepel gitu. Kadang kita juga bingung mau nyepel apa. Ya udahlah kita di atas aja. Kalau di atas giliran nggak kebagian ngomong, diomong-omong, kita tidak dikasih ngomong. Iya. Kan Kok Pak diem aja sih? Iya, kayak begitu. Rumit ya. Iya gitu. Tapi bagi gua ya sudahlah gitu. Orang tidak tahu kehidupan gua. Cukup gua sama Tuhan aja lah gitu. Jadi orang mau menganggap apapun sama gua ya udah. Itu yang gua ajarin sama anak-anak gua. Lu pasti kapanpun orang nggak seneng sama lu pasti menghujat lu. Gitu kan. Lini aja ngomong berak aja dihujat kan. Padahal guanya masih kasih aja. Ya kayak begitu. Jadi bukan hal yang terlalu penting buat gua. Netizen itu yang penting tuh yang support gua gitu. Yang selalu memberikan semangat gitu. Itu teori yang akhirnya gue alami setelah pandemi, Kang. Setelah sempat badai menghadang gue kan. Pada akhirnya dulu tuh gue berpaku sama orang yang benci sama gue. Ini orang kenapa sih benci sama gue? Habis energi. Wah, ini orang nih habis. Pada akhirnya habis. Sekarang bener kata Kang Sule, kita stick di orang-orang yang doyan sama kita. Betul. Support sama kita. Karena gini, dari semua orang yang suka sama kita, nggak mungkin semuanya suka. Ngapain kita ngurusin yang tidak suka? Kita mau baik, kita mau bagus juga orang pembenci mah tetap nggak suka lah. Ada gua tuh kalau misalkan lihat ya dibikin di Instagram, terus tulisan di sini yang menghujat, ditulis orangnya gitu kan. Terus dia menjelaskan, habislah waktu kita, mendingan bisnis. Iya benar. Iya kan? Karena dikit-dikit kita nyerang. Iya, semakin dikit-dikit nyerang, bingung kita juga. lawan, semakin seneng mereka. Iya. Oh, di notice gue nih. Iyalah. Kang Sule. Iyalah, biarin aja udah. Berarti Kang Sule lebih zen, lebih damai ya sekarang nih, Kang. Oh iyalah, ngapain kita ngurusin hal-hal gitu kan dari dulu gue juga. Iya. Gitu. Dari mulai pernikahan pertama gue dihujat, ya kan? Terus kedua juga gue gak dihujat. Makanya gue mikir lagi yang ketiga nih, takut dihujat. Tapi gue harus belajar banyak sih sama Kang Sule soal menghadapi hujatan-hujatan ini. Karena dia tuh triknya tuh bagus banget. Bagi gue tuh kayak orang kadang-kadang suka panasan di saat yang gak tepat, Kang. Betul. Iya, kita mau komentari yang pada akhirnya gue pernah, Kang, misalnya gue komentarin orang kayak gue ngapain sih tadi ngomong gini, harusnya gak usah ya. Betul. Karena gini, bahasa tulisan dengan bahasa verbal kita itu beda. Ada intonasi. Mungkin mereka juga misalkan ngehujat gua dengan kata-kata, mungkin dia mau bercanda, mungkin dia tidak ada niat itu. Mungkin dia juga tertawa menulisnya gitu. Ya udah, biarin aja. Orang mau ngapain juga gitu. Berarti paling benar nggak usah baca komen? Nggak baca. Kalau gue baca masih baca. Cuman udah ya sesantai itu. Ya lu nggak tahu kan gitu. Kan ada yang sok tahu gitu. Sule lagi ini nih sama ini lagi. Wah udah capek lah gue pan. Ngapain kita baca komen? Mending kita baca mantra untuk kekhususan kita ya kan? Iya dong. Mending ngurusin ini, Kang, ya. Mana kan yang di Prikitiulen. Iya, Prikitiulen. Subang. Subang. Ngurusin itu daripada baca komen ya kan? Kemarin ceritanya masih di Divi. Pernah kesana kan dia? Pernah dia. Dia tuh marah sama gua. Bilangnya di Bekasi ya, takut ya? Iya. Nyangkanya. Iya, Ki bantuin gua lah. Ayo Kang, siap Kang. Wah, deket ini kan gitu ya. Ayo. Terus gua share lo, Kang. Loh. Kok ini 2,5 jam ya? Kemana ini dia bilang gitu kan. Taunya Subang soalnya. Gue diem aja. Kang, itu Prikitiulen itu apa, Kang? Tempat wisata, Gopar. Oke. Nah, libur-libur gini lagi rame nih. Dalamnya tuh apa? Dalamnya tuh ada danau, ada bebek-bebekan, terus ada keranjang sultan, ada gokar, terus ada miniju, terus ada panggung hiburan ada 2, panggung ngobras sama panggung hiburan gede event nih kayak nanti tanggal 1 gitu. Oh beda panggung tuh ngobras? Beda, di ujung di belakang panggung gede itu. Kapasitas 4-5 ribu masuk lah. Buset, 5 ribu? Iya. Oh gede banget, Kang? 5 hektaran lah. Buset. Kecil lah segitu. Wah kecil. Kang itu gimana, Kang? Bikin kepikiran bikin Prikitiulen? Apakah memang ditawar investor atau gua gimana? Tuh orangnya random. Gua nggak pernah pakai investor. Masa? Nggak
Nggak pernah. Gue sendiri, pure sendiri. Jadi dulu itu gue investasi. Gue nyimpen uang di temen lah yang punya. Dulu tuh Taman Anggur. MM-an lah. Nah, si persentase itu nggak jalan tuh. Cuman 3 kali bayar. Nggak, udah kesananya. Hilang tuh anaknya tuh. Hilang, gue cari-cari ganti nomor dia kan. Udah gue teman gue ada yang polisi kan. Cari. Bisa tahu kan ada di mana. Nah, udahlah habis itu dia bayar tuh. Udah bayar tuh, bayarnya juga nggak pakai duit tuh. Pakai bayar sama sawah 1,5 hektar. Waktu itu. Udah, habis itu gua nggak bakalan lagi investasi di situ. Bilang gitu. Taunya dia datang lagi minta tolong lagi. Nah, gua tuh orang yang termasuk nggak enakan gua, Pak. Meskipun dia udah cipoin lu. Gua tuh ngerasain gua. Karena mungkin zaman sekarang ketakutan, tiba-tiba dia ngomong di podcast, anjir. Sulam pelit, dia malas banget kan ya, Sulam pelit atau apa gitu. Udah, ini gua kasih lagi, gitu lagi. Gitu. Sampai dicipoin lagi? Iya, sampai 2 eman lah. 2 eman. Nah, gua kan harusnya dapat 900 jutaan keuntungannya. Itu gua iniin. Ikhlasin aja. Gua ikhlasin. Nah, akhirnya udah lu pokoknya ini udah batas waktu gua bilang. Yang akhirnya dia mau jual sama orang susah. Akhirnya dikasih lah ke gua. Oh, bayarnya pakai tanah lagi. Ya pakai itu yang 5 hektar itu. 3 hektar. 3 hektar. 3 hektar. Oh, tadi kan awalnya 1,5. Enggak, beda, itu beda. Oh, beda tanah. Oh, oke. Nah, itu dari 3 hektar itu udah gue bingung kan. Anjir, gue udah dapet ini terus gimana gue bilang. Terus manajemennya masih manajemen keluarga dia kan gitu. Tapi bisa dipercaya lah gitu. Nah, akhirnya gue kepikiran ya udah gue mumpung ada duit, ya udah gue bikin apa. Karena gue promoin waktu itu viral. Gitu. Waktu itu viral rame. Orang datang ke situ, apaan ini tempat cuman anggur doang kan gitu. Akhirnya anggurnya gua hilangin, gua bikin ya yang tadi gua sebutin tuh. Ada bebek-bebekan, terus ada mini ju, terus ada gokar, ada taman buat foto selfie, ada saung-saung buat makan gitu teman-teman gitu. Dan di situ boleh orang bawa makanan. Bawa kitchen set juga boleh. ribet. Orang bawa galon, bawa tikar, kan orang dari kampung lah, kabupaten kan, bawa tikar itu boleh. Boleh makan di situ boleh gitu. Jangan komplain pedagang di situ, komplain ya gue keluarin. Gitu. Dan harga di situ misalkan harga air mineral itu 12.000, ada yang jual 15.000, keluarin. Oh, ada patokannya tuh. Patokan paling tinggi berapa? Nggak boleh nekuk pengunjung. Kalau pengunjung mau makan kayak gue bilang gitu, Pak kalau dibolehin makan kita nggak ini, rezeki sudah ada yang ngatur gue bilang. Boleh. Iya. Itu buktinya lu kalau lagi event gede kan lu untung gede. Iya juga. Pagi-pagi dia bawa makanan satu keluarga. Ya pagi-pagi doang. Dia di situ kan nggak cuman makan doang. Dia main, siang lapar ke tempat lu. Makan habis dia. Iya. Pagi doang. Tapi kan kalau menurut gue ngelihat si Ngobras ini dan Prekriti Land itu kayak sangat-sangat jadi alternatif hiburan buat warga setempat. Lihat artis langsung. Betul. Itu. Dengan harga tiket yang murah. Paling tinggi itu 18.000, 20.000. Nah, lu datangin artis dari Jakarta ke situ. Gitu. Bikin show sendiri. Betul, gitu. Gopar doang yang belum. Oh iya dong, ayo dong. Pulang pergi tek-tek kita. Tek-tek nginep. Nginep boleh, udah. Sekarang udah ada penginapannya. Ada. Namanya apa? Prekriti Land juga? Enggak, masih di situ. Oh, dalamnya. Cuman namanya penginapan Cendana. Wis. Ya, biar ada Soeharto-Soehartonya lah. Tapi ini kan bidang baru buat Kang Sule. Baru banget. Berarti gambling banget dong Kang. Gambling banget. Masih rugi gua. Sampai sekarang. Masih belum balik modal. Tapi terhitungnya kalau misalkan kita di 6 bulan itu balik sekian M, itu udah untung. Maksudnya udah alhamdulillah lah gitu. Ini berjalan berapa lama Kang? Ini udah setahun. Udah setahun. Berarti perkiraan tuh setahun ke-3 lah atau 2 dapat balik modal. Investasi jangka panjang itu agak sulit. Harus ada perubahan terus. Karena tanahnya kan juga gede investasinya kan. Betul. Di situ. Kan terus belum disesuaikan dengan bayar pajak. Iya. Dan yang lain-lain gitu. Pajak parkir, pajak hiburan, kan bayar kita. Bukan ngurus-ngurus akamsi setempat yang misalnya berebutan parkir gitu. Kan itu kan hal-hal minor tapi agak sedikit pusing Kang ya. Jadi gue punya parkiran yang luas 1, ada punya orang tuh 1. Nah, jadi dia sistemnya 70-30.
Kita 30, yang mengelola parkir 70. Oh, Cengli. Nah, yang ngurusnya itu RT di situ. Jadi RT Karang Taruna setempat di situ. Oh, memberdayakan masyarakat setempat. Kesenian Singa Depok, tahu? Nah, itu juga ada PNS. PNS? Iya. Oh, di situ. Betul. Oh. Jadi penanggung singa PNS doang. Itu Karang Taruna di situ, semua pemuda-pemuda di situ. Makanya kalau keamanan itu alhamdulillah. Aman gitu, aman lah gitu. Nanti akan bikin apa lagi Kang Prikitiulen ke depan rencana nih? Kemarin tuh baru beres kereta api kecil gitu yang keliling di atas gitu. Bisa dinaikin orang gede? Bisa, ibu-ibu sama anaknya gitu. Ya lumayan lah buat hiburan di kabupaten gitu. Iya, tapi kepikiran lo kan? Kepikiran di Subang itu bikin kayak gitu tuh kayak. Sebetulnya kan bukan kepikiran, itu mah karena ya daripada duit gue hilang. Ya kan kalau misalkan dia nggak dibayar tuh nggak. Makanya bayar pakai tanah. Dan itu pun nih Gopar, ketika gue bayar itu dia tuh nggak dapat apa-apa karena semua yang 3 hektar itu ada beberapa yang belum dibayar. Sampai 3,9 miliar. Buset. Iya. Akhirnya gimana? Beres semua. Udah kelar tuh? Udah kelar. Beres semua itu. Nah kan dia kan gak dapat apa-apa. Iya. Utang gue 2 miliar. Terus akhirnya dia, gue gak dapat apa-apa. Gue kasih lagi 50 juta. Bayar lu Kang. Kasian dia udah gak punya tempat wisata. Terus dia nggak dapat apa-apa ya gue kasih. Tapi kan biasanya kalau orang yang jahatin kita nih Kang, kita kan masih bodoh amat. Kalau bisa lu juga menderita juga gitu kan? Enggak, gue malah. Lu enggak? Enggak lah, jangan sampai lah. Kalau orang nyakitin ya kita harusnya bahagiain orang itu. Wah gila, sulit tuh ya, sulit tapi Kang. Sulit. Jalan itu sulit tuh. Orang bilang Scorpio itu pendendam, menurut gue enggak. Enggak ngaruh bintang itu mau Scorpio, Aries, Neptunus, terserah dah. Neptunus. Iya. Enggak. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Ya, tapi perjalanan lah. Enggak langsung lah Gopar lah. Tetep lah gitu. Iya. Ya emang benar sih balas dendam yang paling baik adalah ya dengan kebaikan katanya gitu. Gampang diomongin. Ini ada orang yang udah mengkhianati gue tuh yang sesakit itu dia. Pengkhianat. Teman. Pegawai. Oke. Masih kerja sampai sekarang. Sesakit itu? Sesakit itu. Masalah duit kah atau apa? Duit, perasaan. Gitu. Masih zamannya mamanya Iki dulu lah. Gitu. Masih kerja alhamdulillah tempat gua sekarang sampai sekarang. Kalau orang mungkin udah dia nganggur, biarin dia. Bodoh amat. Sampai lu tua juga. Tapi gua tuh sampai mikirin, anjir dia tuh punya keluarga ya. Aduh. Padahal tapi gua sakit. Nah gua tuh orangnya tipikal yang udah, ya udah gua, lu nggak ada kerjaan udah sini. Gua maki-maki tuh, wah anjing setan, awas lu kalau begini lagi nih ya, janji ya, oke. Salaman udah kerja tempat gua, itu gua. Daripada di belakang. Iya. Sakit hatinya di situ udah. Kelar udah. Ya jangan ada dendam lagi. Iyalah. Ngapain lah, gue kalau mau dendam ya udah, biarin aja udah, dia mau hidup kayak nggak ada kerjaan kayak bodo amat kan. Tapi Kang Sule nggak takut gitu bakal dimanfaatin sama orang Kang? Nanti kalau ini ntar juga bayar sendiri Kang Sule, udah biarin aja. Dimanfaatin orang? Iya. Udah sering gue. Jadi ya biarin aja, kan dia yang manfaatinya bukan gue. Orang yang dimanfaatin, orang yang ditipu mah rezekinya nggak bakalan habis. Iya. Kan gitu. Ya. Justru yang akan tersiksa tuh dia yang punya niat kayak seperti itu. Dan gue tidak mengeluarkan orang-orang yang mengkhianati gue pada waktu itu. Dia dengan sendirinya keluar. Kang Sule tetap mau hire mereka gitu. Iya maksudnya ya udah, lu kerja aja udah. Walaupun terjadi sesuatu hal. Anjir. Ya kan bukan, lu juga mungkin nggak salah melakukan hal itu. Lu juga karena faktor ekonomi melakukan hal itu. Karena lu juga menilai gue baik mungkin. Kan gitu. Contoh lah ya ini. Contoh misalkan beli tanah. Harganya itu, tanah tuh harganya 500 juta. Oke, di markup nih. 1 hektar. Harga berapa? 7,5. Oke, gue udah kasih aja. Beli tuh. Jadi 2 tuh tanah tuh. 2,5 beli, 1/2 hektar. 1 hektar 500 juta. Jadi 2 tuh. Nah, yang milik gua yang 1/2 hektar. Lah, yang bayangin. Yang ini jadi milik itu. Bayangin.
Coba. Wah gila. Ya. Tapi gue yakin gini, orang yang memanfaatkan gue suatu saat awal akhir pasti akan ketahuan. Gitu. Yang akhirnya kan malu sendiri. Yeah. Tapi gue tanpa, oh lu gini ya, oh lu gitu ya, enggak. Gue diemin. Yang nggak nyari gitu, tiba-tiba dapat kabar aja. Sendiri. Iya, dapat sendiri. Yeah. Dan akhirnya tanah itu kembali lagi ke gue. Oh ya? Iya, dengan sendirinya. Jadi lu nggak buang-buang energi buat? Iya, ngapain? Cari, nyuruh orang bayar lagi, nyuruh nangkep bayar lagi, ya kan ngapain? Lu biarin aja udah. Dulu gua ada yang supir kerja tuh ya. Kerja udah lama, udah gajian, pinjam duit 35 juta pada waktu itu gua kasih. Nggak balik lagi, nggak tahu kemana dia. Sering kayak gitu. Gila. Duitnya diambil lah, kan pinjam. Ntar potong ini gaji. Tiba-tiba nggak datang. Nggak balik lagi, nggak tahu kemana dia. Salah sekarang. Belum pernah ketemu. Iya, cuma soal. Iya. Terus gue pernah Pak. Jadi gue kalau misalkan ada salah satu PH, dia tuh kalau bayar cash. Jadi gue tuh di belakang mobil tuh duit cash semua tuh. Gue hitung tuh. Oh ini sekian. Oke. Pas begitu nyampe rumah, gue hitung lagi, hilang satu gepok. Gue menyalahin siapa coba? Kan di awal yang bayar udah gue hitung. Udah habis itu ada yang hilang lagi. Gak interogasi gitu Kak? Enggak, antepin aja, gue hitung lagi. Gue sengaja malahan. Habis itu gue simpen tuh duit di mobil. Tes 300. Oh ngetes? Hilang. 200 hilang. Siapa lagi coba kan? Nah udah gitu baru suruh duduk. Malu sendiri deh. Iya. Awalnya nggak ngaku. Nah gue tuh punya feeling yang ini kayaknya orang ini deh. Gitu. Kayaknya orang ini deh gitu. Dan itu semua bener. Makanya rezeki lo nggak habis-habis Kang ya. Udah dia ngambil duit. Terus gue suruh pulang. Gue kasih pesangon. Nih buat anak istri lo. Masih dikasih duit juga tuh. Yang penting lo nggak balik lagi ke sini. Nggak, tapi lo masih mikirin keluarganya gitu. Iya. Wah gokil. Iya, karena kan gue tahu kalau misalkan keluarganya yang ibaratnya kurang curhat atau apapun gitu. Tapi ini si anjing ini tuh dia tuh nggak bisa dibilangin gitu loh. Nggak bisa dibilangin. Dia tuh suka judi bola dia. Wah sulit. Nah itu. Kalau judi udah sulit. Betul. Cincinnya Mama Iki hilang. Duit mah apalagi lah udah. 1 gepok 10 lah gitu ya. Bisa hilang. Buat judi tuh. Judi. Suatu saat pernah hilang ATM. Ada di depan ini. Di mobil di kursi, di selipan. Gitu. Coba cek Bon, dicek udah keblokir. Oh di berapa kali? Oh udah ngetes. Udah gue feeling udah itu orang itu aja. Itu. Awalnya nggak ngaku pastilah. Habis itu gue kasih duit udah. Terus ketemu tuh sama gue. Ya udah gue bisa santai itu. Cuma gue ya kalau ketemu, lu udah tobat tuh, udah paling gitu. Dia bilang apa? Hah? Dia bilang apa? Gitu doang dia. Tawa-tawa doang ya. Tobat lah biar berkah, gue bilang gitu. Habis itu pulang gue kasih duit. Dikasih lagi duit. Gitu. Karena dia nggak ada kerjaan kan. Terus dia lagi ya ngerjaannya konten-konten gitulah gitu. Berarti yang tadi gue bilang Kang, rezeki lu nggak habis-habis dari situ Kang. Ya alhamdulillah lah ya. Karena energi lah kalau hal gitu mah. Kayak misalkan contoh mau bisnis ini nih kan gitu kan, bisnis ini nih keuntungannya sekian. Datang nih Kang Sule nih, nawarin proposal. Iya, ngobrol bener. Bisa nggak lu nih datengin link ininya? Bisa nggak nih keuntungan segininya? Ini balik modal kapan? 6 bulan nih bisa nih. Oke, gue kasih. Nggak gede sih, cuma 250 jutaan. Habis itu kesini nggak ada. Jadi hilang dong nih duit gue. Iya. Gampang ngomong iya dong. Iya, minta maaf doang. Maaf, bener. Gak dibalikin? Enggak. Ya kan gue juga salah percaya sama orang itu. Masa gue harus nyalahin siapa aja gitu gue salahin. Ya udah. Kalau gue sistemnya gitu. Yang penting itu jadi pelajaran buat gue. Jadi semanis apapun kita tuh harus dipertimbangkan gitu. Itu. Anjing, mantap Kang Sule.
banyak pelajaran hidup dan baru tahu gue karakter Kang Sule hari ini. Gila ya. Emang sosmed tuh kadang-kadang ngehe. Orang tuh berpikir bahwa sosok ini apa gitu, padahal mereka nggak tahu aslinya gitu. Gue tuh kadang suka sengaja kalau misalkan kan gue main Facebook gitu kan, itu kan lumayan lah dari Facebook itu. Semakin gue dihujat semakin tinggi dolar gue. Oh, karena dibayar ya. Interaksinya kan semakin tinggi tuh ya. Iya. Ya udahlah lu hujat deh. Makasih buat para penghujat ya kan. Gue bisa beli rak piring baru. Sekarang kita masuk ke segmen STM-nya subscriber tanya mari jawab. Mantap. Kang, ada beberapa subscriber yang pengen tanya ke Kang Sule. Yang pertama dari Kia Prabowo, itu Kunti masih sering muncul di balai rumahnya nggak? Nah, emang pernah ada Kunti, Kang? Enggak, udah nggak ada, balainya juga pendopo itu udah gue bongkar. Kolam renang juga udah gue bongkar. Kok kolam renang udah nggak ada? Udah nggak ada. Kang, Innova masih ada nggak Innova? Innova mah ada. Masih ada? Ada warna hitam. Ada itu masih? jadi kendaraan SL Media lah. Oh, iya. Itu katanya kendaraan yang nggak akan Kang Sule jual ya? Enggak juga. Enggak juga. Kalau misalkan udah reot mah gue jual lah gue. Iya lah. Ya kan, lah malas ke bengkel lah. Bengkel lebih banyak pengeluaran lah kalau otomotif. Dulu Mustang ada ya Mustang ya? Mustang tuh ceritanya Iki tuh. Ya, gue kan nggak tahu. Nggak kayak lu tahu merek-merek gitu. Gue tahu Daihatsu yang kecil itu juga gue dari lu. Yang Kopen ya. Oh Kopen nih anjir lucu banget ya. Si Gopar tuh ada. Ini apa nih Kopen? Gue tanya sama langganan gue kan, ada ini nggak Daihatsu Kopen? Ada katanya kan. Harganya sampai 500 ke sono kan. Iya. Gitu. Jadi gue tuh nggak tahu. Nike. Ya. Mustang keren ya. Udah awalnya Iki itu. Iki. Lu mau? Gue bilang. Ya udah, gue ngambil deh. Gue tuh seumur hidup beli mobil cash cuma dua kali. Gak pernah gue cash. Yang pertama? Porsche. Porsche pernah? Pernah gue beli cash Porsche. Apa Boxster? 3,2 miliar waktu itu. Wush. Boxster? Gak tahu gue, gak tahu. Pokoknya gue gak tahu dah. Oke. Lu mau boxer kayak celana dalam terserah. Gue gak tahu pokoknya. Beli cash tuh? Beli cash. Terus Jeep. Beli cash tuh 2 miliar. Wrangler. Oh anjir. Rugi ternyata ya. Kita gak bisa menggolongkan uang gitu. Depresiasi turun. Tapi tetap gua sistemnya sistem teman gua. Lu kalau punya 1M katanya, lu mau beli mobil harga 1M, lu mendingan nyicil. Uang muka gope. Nah, gope lagi kemana? Lu gope lagi bisa investasi. Oh iya benar. Gitu jadinya. Nah, di situ gua kapok beli cash. Iya. Ah, Mustang itu Wiki tuh. Beneran lu? Ya udah, gua ngambil deh. Gue cicilin, pakai sama dia kan sehari 2 hari, udah diantepin sama dia. Terus gue sekarang yang pakai kan Mustang itu kan 5.000 cc kan. Oh yang 5.000 ya, bukan yang 2.300 ya? Iya, Iki tuh gitu. Kalau misal, jadi dia masuk gang, terus kena ini, gitu tuh. Oh nyerempet. Ah, dia tuh kalau udah ada cacat dikit dia males. Oh, padahal kan bisa dibenerin ya? Ya pakai aja ya katanya. Ya iyalah orang gue yang nyicilin gue bilang. Kayak gitu dia. Tapi itu mobil enak banget tuh Kang. Enak banget sumpah. Iya. Nah, dibawa di tol tuh enak banget tuh. Kenapa gue jual? Jarak waktunya udah lumayan lah, udah 3-4 tahunan gitu. Terus harganya masih nggak terlalu jatuh. Nah, gue tuh punya langganan lah dari 2012 yang bisa showroom tuh yang harganya gue tuh bisa tambahin lah segini lagi gitu. Gue buat karena belinya di dia lagi kan. Harga bagus soalnya. Harga bagus gitu. Iki tuh gitu. Pernah kasih hadiah ke gue waktu itu BMW. BMW buntung. Yang 2 pintu kan? 2 pintu. Iya. Gue seneng banget pas ulang tahun. Happy birthday to you, happy birthday to you. Gue udah dikasih itu kan. Taunya gue yang nyicil. Gue tahu E36 hatchback dia beli. Iya. Oh itu buat lo, buat lo Kang. Tapi dibawa lagi sama dia. Mobilnya. Kampret anak. Sekarang udah gak ada kan BMW-nya? Gak ada. Udah gak ada kan? Dia ada yang klasik kayaknya. Kalau harian pakai apa kan sekarang kan? Gue pakai mobil apa ya itu? Hilux. Wih mantap. Double cabin. Yoi. Cabinnya gue udah beli yang ini yang kanopi belakang. dari Thailand tuh. Iya. Kayak tutupan gitu. Iya kanopi belakang. Susah endorse-nya itu ya? Hah? Susah endorse kalau yang gitu. Iya bisa. Enggak susah, dia nggak mau katanya, untungnya kecil bang katanya gitu. Oh iya. Tahun berapa itunya Hilux ya? Tahun 2023. 3. Oh yang V ya. 2024. 24. Oh udah yang 28 dong. Yang baru 2.800 yang GR.
Nggak tahu gua. Oh, itu enak Kang. Jangan tanya tipe sama gua kalau mobil. Nggak tahu gua. Gue pernah nanya, gue pernah ditanya sama Raditya Dika kan. Lu kalau milih salah satu mobil seumur hidup yang lu pengen satu aja, gue Hilux gue. Serius? Iya. Oh udah terbukti di semua negara. Tukar sama Kopen. Bisa dobrolin. Enak itu, Hilux tuh enak. Emang. Nah, gue kenapa beli Hilux itu? Gue kan pakai Jeep itu gue jual karena gue buat nambahin modal. Ambilin lah sama Hilux, udah lunas sekarang alhamdulillah. Jadi gue pakai Mercy, jalan jelek. Gitu, udahlah beli Hilux gitu. Iya kalau mesti ke Subang. Betul. Pakai Hilux sudah paling beres. Gue kan sering ke Ciamis kemana, kan ada usaha juga di Ciamis. Matic kan? Matic. Iya. Enak gitu. Gue punya Hilux dulu Kang, tapi tahun 97. Udah gue jual, udah lepas. Nah gue tuh kan barang-barang selalu penuh kan. Gue kalau syuting kemana aja tuh di belakang tuh udah kalau misalkan udah ke rumah lah. Misalkan butuh jadi kan gue harus jadi apa gitu kan. Nah itu di situ tuh numpuk. Muat semua tuh. Semua tuh ada tuh, kostum Cina, hansip, aki-aki. Sepatu juga berjejer sepatu. Sepatu berjejer. Sepatu hansip aja ada. Helm hansip, topi tentara ada. Itu belakang dikanopiin makanya kan, dikasih tutupan kan. Kasih tutup, karena kalau kecil gini nggak muat, makanya pakai itu. Oh itu Hilux pilihan bagus tuh, Subang. Ya, Oke, berikutnya Vasco da Gama. Kang pernah kepikiran nggak kalau ada kehidupan kedua, Kang Sule mau jadi apa? Waduh. Kehidupan kedua? Misal reinkarnasi. Oh. Kang Sule kehidupan berikutnya tuh kalau disuruh milih jadi pengen apa? Pengen jadi Sunan Kalijaga gue. Benar gue pengen jadi Sunan Kalijaga. Nolong orang. Wah, ya. Sunan Kalijaga kan nolong orang, tapi dia dipecut kan sama bapaknya kan, karena nyolong kan nggak bagus. Bapaknya kan punya kuasa di situ. Iya, jadi Kang Sule pengen. Cuman gue mikir, aduh kalau gue jadi Sunan Kalijaga, nggak mungkin lah, bapak gue kan tukang bakso. Iya dong. Kan nolong orang nggak harus muka, tolong pun nolong aja. Tapi nggak tahu nih, ini arahnya kemana nih? Nggak tahu nih. Kehidupan kedua Kang Sule mau jadi apa? Ya gue mau jadi orang baik aja lah. Iyalah ya. Iyalah, mau ngapain lagi lah. Iya. Kalau ya paling mudah yang bisa kita lakukan jadi baik aja kan. Jadi baik karena kalau pelawak kayak kita tuh bisa jadi apa aja. Polisi belum tentu bisa jadi pelawak. Iya benar. Gue bisa jadi polisi loh, pakai polisi, pakai baju tentara, bisa jadi orang Cina, bisa jadi apa aja lah. Misalkan gue belum tua nih, pengen tua, jadi aki-aki. Iya gitu. Bisa. Gue pengen jadi Raja Dangdut, jadi Rhoma Irama. Enak sebenarnya pelawak itu. Walaupun stres ya kan. Jadi baik aja tuh Vasco, ya, jawabannya. Jadi baik lah, Vasco lah. Berikutnya Ipeng Jafarasta Iraha bade nikah deui Kang Sule tiisan eta bobona sorangan wae. Ante dah di umur sekarang mah udah tidak terlalu lah untuk hal itu mah. Tapi kalau planning mah ada. Tunggu aja lah nanti. Tunggu aja. Pasti juga viral. Tapi nggak mau cepet-cepet. Karena gua mau yang ketiga ini, Gopar mau yang terakhir. Jadi gua mau sampai mati lah. Jadi gua tuh harus bener-bener cintanya, harus bener-bener dianya juga sama gitu. Jadi kan kalau pasangan tuh ngobrol. Kalau udah nggak asik ngobrol tuh yang dipikirin masalah duit, masalah urusan kerjaan mau repot. Pada akhirnya yang bisa dilakukan sama pasangan ya ngobrol ya Kang. Ngobrol. Udah gue juga perlu lah, kayak anak-anak gue juga nyuruh-nyuruh kayak Putri. Kayak gue bilang, udahlah teh aku nggak mau nikah lagi. Jangan, harus nikah. Biar ada teman, karena dia udah ngerasa dia udah jauh dari gue. Siapa yang ngurus dia? Dia tuh mau nitipin sama perempuan nanti yang mau sama gua. Itu juga kalau ada yang mau. Masa sih? Ditunggu aja lah Peng ya. Iya, Peng. Juga beritanya juga kesebar sendiri. Lu di mana-mana pertanyaan tentang nikah mulu Peng lu. Iya. Oke, berikutnya. Dimas Rifan, gimana ngadepin sifat anak-anaknya Kang? Apalagi kalau lagi nakal. Tadi kita udah mention Kang ya? Udah. Diem, paling marah diem. Diem, paling marah diem. Kalau misalkan Njan yang Perdi itu lempar-lemparan asbak gitu, ya udah diemin aja. Ntar sakit juga.
Beneran, nih dia main ATF nih, sama emaknya tuh nggak boleh. Udah biarin, udah ntar juga kerasa. Kayak gitu, jatuh patah tangannya. Kang Sule gimana? Ya diem, kerasa, iya. Sakit? Kan udah dibilangin, sakit, iya. Mau main lagi ATF, nggak mau. Gitu. Ya karena kalau kita terlalu protek juga, anak-anak juga kan pengen ngerasain. Cuman kalau anak-anak tidak ngerasain jatuhnya, sakitnya, nah dia tuh akan terus-terusan seperti itu. Yang patah tangan tuh Injan atau si? Injan. Oh, Injan pernah patah? Wah, dia mah paling nakal dia. Injan tuh paling unik tuh Injan. Dia kalau lagi ngamuk, itu neneknya suruh buka BH, emaknya suruh buka BH, suruh guling-guling di jalan. Hah? Injan tuh. Ini bener kan? Bener. Si Injan tuh. Aneh. Gue secara visual masih aneh nih. Guling-guling enggak dong, bercanda ya? Bener. Serius gue. Gue di 2006 ini nggak mau bercanda lagi. Ini bener gak sih ngomong? Nggak percaya. Injan tuh paling ini. Injan tuh random orangnya. Terus tiba-tiba dia gini kan. Ini umur 5-6 tahunan lah. Kalau sekarang dia udah berubah sih. Dia gini nih. Kenapa Injan? Aku mau jadi Prabu Siliwangi. Wah, aneh. Ayam beliin baju hitam-hitam dong sama ikat kepala. Gua beli lagi. Gua beliin. Pakai terus dia duduk gini kan. Duduk. Ini waktu rumah di Panyawangan di daerah Bandung. Duduk gini. Terus neneknya lagi duduk situ. Ditunjuk sama dia. Kamu harus rajin sholat. Neneknya sholat. Diturutin lagi. Iya. Terus gua tambahin kan. Hati-hati itu bukan Jan. Siapa tahu itu leluhur yang ngomong. Ditebelin. Bener, gue tebelin. Sholat bener. Oh, Injan tuh random. Injan tuh random itu. Dia kalau udah pengen sesuatu, wah udah. Harus diturutin. Wah, harus diturutin. Oh, baru tahu deh kita Injan deh. Di balik diem-diemnya dia tuh random loh Jan, anaknya. Tapi Jan. kalau sifat anak-anak begitu ya kita udah ngerasain semua lah. Kayak Iki SMP belajar ngerokok gitu kan. SMA udah gede keluar SMA dia udah belajar minum gitu. Ya terus kita mau ngapain lagi gitu loh. Yang penting kan tetap menjaga koridor-koridor, tidak menyakiti orang lain. Kalau lu mau ngerasain ya boleh. Cuma satu gua tuh sama anak semua, yang penting jangan narkoba. Iya. Udah itu. Benar. Alhamdulillah lah sampai saat ini. Iya. Tetap ada pakem lah ya. Iyalah. Kalau untuk di sini gitu kan. Iya. Makanya kita pindah lah ke Belanda. Iya. Thailand kan yang deket. Berikutnya. Udah. Terima kasih Kang Sule. Terima kasih. Kang, ditunggu inovasi terbaru dari channel Kang Sule. Insya Allah. Dari Prikitiulen. Iya. Ditunggu inovasi terbarunya. Siap. Ditunggu gebrakan baru. Karya-karya barunya tetap berkarya. Pokoknya Kang Sule. Mudah-mudahan lah. Nggak ada kerjaan lagi gue masalahin berkarya. Iya. Gitu. Makasih Kang Sule ya. Siap. Bukan buat Kang Sule semuanya. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih udah nonton BMK episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye semua.